Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin banyak rezekinya. Amin ya Allah. Kita lanjut kisah Nabi Ismail alaihi salam part 2. Mata air Sam-Sam. Sepeninggal Nabi Ibrahim, tinggallah Hajar dan putranya di tempat yang terpencil dan sunyi itu. Ia harus menerima nasib yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya dengan kesabaran dan keyakinan penuh akan perlindungannya. Bekalan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan pada akhirnya habis dimakan selama beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim. Maka mulailah terasa oleh Hajar beratnya beban hidup yang harus ditanggungnya sendiri tanpa bantuan suaminya. Ia masih harus menyusui anaknya, namun air susu makin lama makin mengering disebabkan kekurangan makan. Anak yang tidak dapat minuman yang memuaskan dari air susu ibunya mulai menjadi cerewet dan tidak henti-hentinya menangis. Ibunya menjadi panik, bingung dan cemas mendengar tangisan anaknya yang segitu menyayat hati itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, serta lari ke sana ke sini mencari sesuap makanan atau seteguk air yang dapat meringankan kelaparannya dan meredakan tangisan anaknya. Namun sia-sialah usahanya. Ia pergi berlari, harwala menuju Bukit Safa, kalau ia boleh mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya, tetapi hanya batu dan pasir yang didapatnya di situ. Kemudian dari Bukit Safa ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah, dan larilah ia ke tempat itu. Namun ternyata bahwa yang disangkanya air adalah fata morgana atau bayangan belaka, dan kembalilah ke Bukit Safa karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya, tetapi gagal dan melesetlah dugaannya. Demikianlah, maka karena dorongan Hajar, hidupnya dan hidup anaknya yang sangat disayangi, Hajar mundar-mandir berlari sampai 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, yang pada akhirnya ia duduk termenung, merasa penat dan hampir berputus asa. Diriwayatkan bahwa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa, kecuali dari rahmat Allah dan pertolongannya, datanglah kepadanya malaikat Jibril bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" "Aku adalah hamba sahaya Ibrahim," jawab Hajar. "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" tanya Jibril. "Hanya kepada Allah," jawab Hajar. Lalu berkata Jibril, "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu, dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan ayah putramu kepadanya." Kemudian diajaklah Hajar mengikutinya pergi ke suatu tempat di mana Jibril menginjakkan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah, dan segeralah memancur dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Itulah dia mata air Sam-Sam yang sehingga kini dianggap keramat oleh jemaah haji. Berdesakan sekelilingnya bagi mendapatkan setitik atau seteguk air daripadanya, dan karena sejarahnya, mata air itu disebut orang injakan Jibril. Alangkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang mancur itu.
Segera ia membasahi bibir putranya dengan air keramat itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Demikian pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati, kelaparan yang mencekam dada. Mancurnya air Zam-Zam telah menarik burung-burung berterbangan mengelilingi daerah itu, menarik pula perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkhemah di sekitar Makkah. Mereka mengetahui dari pengalaman bahwa di mana ada terlihat burung di udara, niscaya di bawahnya terdapat air. Maka diutuslah oleh mereka beberapa orang untuk memeriksa kebenaran teori ini. Para pemeriksa itu pergi mengunjungi daerah di mana Hajar berada. Kemudian kembali membawa berita gembira kepada kaumnya tentang mata air Zam-Zam dan keadaan Hajar bersama putranya. Segera sekelompok suku Jurhum itu memindahkan perkemahannya ke tempat sekitar Zam-Zam, di mana kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Hajar karena adanya sekelompok suku Jurhum di sekitarnya. Ia memperolehi jiran-jiran yang akan menghilangkan kesunyian dan kesepian yang selama ini dirasakan di dalam hidupnya berduaan dengan putranya saja. Hajar bersyukur kepada Allah yang dengan rahmatnya telah membuka hati orang-orang itu cenderung datang, meramaikan dan memecahkan kesunyian lembah di mana ia ditinggalkan sendirian oleh Ibrahim. Nabi Ismail sebagai kurban. Nabi Ibrahim dari masa ke masa pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya untuk menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putranya yang ia sayangi serta menenangkan hatinya yang selalu rungsing bila mengenangkan keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ia duduk sejurus, termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi sebagai seorang ayah yang dikaruniai seorang putra yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan. Seorang putra yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh si ayah. Seorang putra yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyambung kelangsungan keturunannya, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut nyawanya oleh tangan si ayah sendiri. Namun, ia sebagai seorang nabi, pesuruh Allah dan pembawa agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam bertaat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, istri, harta benda dan lain-lain. Ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya, apapun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu. Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, namun sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa Dia mengamanatkan risalahnya. Nabi Ibrahim tidak membuang masa lagi, berazam atau niat, tetap akan menyembelih Nabi Ismail putranya sebagai kurban, sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya. Dan berangkatlah serta-merta Nabi Ibrahim menuju ke Mekah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan.
Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya. Ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang kepada ayahnya. "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu, agar ayah mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak, sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku, supaya tidak terkena darah, yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat, dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata, serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya." Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, dan yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai, lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia, dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke parang yang mengilap di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, parang diletakkan pada leher Nabi Ismail dan penyembelihan dilakukan. Akan tetapi apa daya, parang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah, sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Sampai-sampai terjadi seketika merasa bahwa parang itu tidak lut memotong lehernya. Berkatalah ia kepada ayahnya, "Wahai ayahku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah telangkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku." Akan tetapi, parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail, walau ia telah ditelangkupkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang. Dalam keadaan bingung dan sedih hati, karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya, dan segera dipotong leher kambing itu
oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wallahu alam bishawab.